الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه رسول واحمد سيدنا الشيخ احمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدر محمد بن علي بن مسعود وشيخ عبد الرحمن السقاف بن شهاب بن منصور وشيخ عبد الله بن شاعر الدوس الحبيب الفارم احمد الدوس ابي عبد الله بن ابو بكر علي الدوس ابي عبد الله بن ابو بكر عطاس وصولهم وابنه بعمر بن رحمه الصيفرات وسيدنا سعد بن عبد الله البارس وسيدنا الشيخ فخر الجود بكر بن سالم سيدنا ابي عبد الله بن ابي الحجاج الصيفرات وسيدنا احمد بن ابي الحجاج وصولهم وابنه ابي عبد الله بن عمر الشاتري وحسن بن عبد الله بن عمر الشاتري وسالم بن عبد الله بن عمر الشاتري والحبيب عبد الله بن محمد بن ابي شهاب وصولهم وابنه ابي عمر بن المشهور بن احمد المشهور بن البويه وسيدنا احمد بن زيد الحوصي والرجال وصولهم وابنه مخلوع للذنب والفريد والتريم والهام والصاحب والاناث أن الله يغفر لهم ويرحم درجاتهم في الجنة وبركات مصارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل فيه الفهم بالدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا المجلس على هذه الدنيا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab fikih kita. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan tentang syarat-syaratnya takbiratul ihram. Sekarang kita masuk yakni faslun syurutul fatihati asratun, yaitu syarat-syaratnya Fatihah. Halaman berapa? Halaman 12. 112. Halaman 112. Faslun syurutul Fatihati asratun. Fasal menerangkan tentang syarat-syaratnya membaca Fatihah. Itu ada 10. Al-makna anna syurutal lati tustaratu li sihhatil fatihati al-musalli allati hiya ruknur rabi' min arkanis salah asratun idza akhalla biwahidin minha lam tasihha fatihatuhu. Sesungguhnya syarat-syarat yang disyaratkan untuk kesahannya kita membaca Fatihah bagi siapa? Bagi orang yang sholat. Allati hiya ruknun arabi min arkanis salah. Yang mana Fatihah ini yang merupakan rukun daripada rukun min arkanis salat yang keempat. Ya, rukunnya keempat di dalam salat adalah Fatihah dari 10. Iza akhalla biwahidin, ya, dari 10 syaratnya Fatihah ini, apabila kurang daripada satu syarat daripada Fatihah, lam tasihah fatihatu, maka tidak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya nggak sah dan Fatihah ini termasuk rukun min arkanis shalah, maka Fatihah salat kita pun juga dihukumkan tidak sah. Ya, nah makanya Fatihah ini penting. Ya, kalau surah itu sunnah. Ya, kalau surah kita bacanya kurang fasih, ya nggak jadi masalah. Tapi kalau Fatihah, ya kita ini nggak fasih di dalam baca Fatihah, kita termasuk orang yang ummi, maka ini ya menentukan sah atau tidak sahnya sholat kita. Ya, makanya mau nggak mau Fatihah itu kita kudu belajar sampai benar kita baca Fatihah. Sebab Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan, kalau seandainya orang sholat berjamaah yang jadi imam itu baca Fatihahnya nggak bisa, artinya nggak fasih. Ya, di dalam jamaah itu ada dua. Ada yang namanya qari, ada yang namanya ummi. Ya, siapa qari? Orang yang fasih di dalam bacaan Fatihah. Ini namanya qari. Kalau orang yang disebut ummi, orang yang tidak fasih di dalam membaca Fatihah. Kalau seumpamanya orang yang jadi imam itu orang yang ummi, orang yang nggak fasih di dalam bacaan Fatihahnya,
di belakangnya makmumnya ada yang qori yang lebih fasih daripada imamnya, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Ini menurut Al-Imam Ibnu Hajar. Ya, beda kecuali kita satu musala nggak fasih semua, umi. Rata-rata sama dah, nggak fasih semua, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau ada yang qori, ya salah satu jamaah yang imamnya yang umi, nah ini yang membuat sholat jamaah kita tidak sah. Makanya perlulah adanya imam rawatib, ya imam rawatib, ya yang selalu imam dia di dalam sholat-sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, ya itu imamnya yang bagus, ya yang termasuk qari, ya bukan qari kayak Muammar, enggak, qari itu fasih bacaannya, fasih, ya bacanya bagus. Nah itu menjadi imam sehingga kita yakin sholat jamaah kita sah, ya itu. Dan Fatihah ini disebut juga Ummul Quran, ya artinya Ummul Quran itu ibunya Quran. Dari 114 surat 6.666 ayat itu semuanya berpusat di Al-Fatihah, adanya di Al-Fatihah semua. Dari Fatihah diringkas lagi, ya menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Diringkas lagi Bismillah jadi harful ba, jadi huruf ba. Itu makanya Fatihah dikatakan umminya Quran, ibunya Quran itu Fatihah. Ya jadi dari sekian 100 surat di dalam Al-Quran, 6.666 ayat adanya kumpulnya di Al-Fatihah. Ya, nah sedangkan suratul Yasin itu yang dikatakan hatinya Quran. Ya, kalau Yasin hatinya Quran. Ya, Fatihah. Jadi yang pertama daripada rukun min arkanil Fatihah, kaunuha bil Arabiyah. Yang pertama hendaknya Fatihah itu bil Arabiyah dengan bahasa Arab. Fala yutarajimu anha indal Ibnu Hajar, maka tidak diperbolehkan diterjemahkan anha dari Fatihah. Ini menurutnya pendapat Imam Ibnu Hajar. Wala an badaliha in kana Qur'anan wa turajimu anil dzikir wa du'a. Ya, dan juga tidak diperbolehkan diganti Fatihah tersebut in kana Qur'anan, ya jikalau ya adanya Quran. Uyutarajimu anil zikir, ya wa du'a, yang boleh diterjemahkan diindonesiakan adalah zikir dan doa. Ini kalau menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ya. Jadi kalau Fatihah itu harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan bukan artinya ya ditulis Indonesia, ya ditulis Indonesia. Itu menurut Ibnu Hajar nggak boleh, ya. Nah begitu juga di badalnya penggantinya nggak boleh juga. Yang boleh diterjemahkan kalau zikir, zikiran, ya atau doa, ya ini diperbolehkan, ya tapi berbeda pendapatnya Imam Romli, ya Imam Romli itu boleh diterjemah, artinya diganti dengan bahasa Indonesia. Tetap bacaannya Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, tapi ditulis Indonesia, bukan tulisan Arab. Kalau Imam Romli boleh-boleh aja, tapi Ibnu Hajar tidak diperbolehkan, ya. Nah jadi Fatihah, ya jadi harus belajar ya dalam bacaan Fatihah. Ya, kemudian yang kedua, wal muwalah. Pada musaf. Wada. Oh iya. Wa ada musarif. Ya. Wa ada musarif fayu'iduha idza nawa biha nahwal wali la in kana syarraqa. Ya, ada musarif in kana fa'u'iduha idza nawa biha nahwa wali la in syarrika. Ya,
Nah ini Anda masih tadi murojaah nahwu waliyin, Anda masih bingung nih. Ya, Anda belum ketemu yang pas. Ya, fa yu'iduha idza nawa biha nahwa waliyyi la in sarroka. Ya, nah ini bisa keterangan ini minggu depan nih. Ya, Anda lupa ini keterangan waliyin di sini, makanya dibunderin ini. Ya, belum ketemu. Ya. Kemudian kita lewatin dulu. Ya, at-tartib ya bisa deh. Iya. At-tartib ya di dalam syarat-syarat Fatihah itu yang kedua masih yang kedua ya. Ketiga berarti. Hah? Ketiga berarti ya. Nah, coba nomornya nih. At-tartib al-makna anna al-awwal min syurutil Fatihah tartibuha. Ya, hendaknya kita membaca Fatihah itu tertib, artinya urut. Bi ayyatiyal musalli biha alal nizamil ma'luf. Ya, sekiranya orang yang sholat itu ya membacanya sesuai nizam, sesuai aturan ya daripada yang telah ada petunjuknya. Nah, jadi ya sesuai dengan urutan Fatihah. Misalnya dari alhamdulillah Rahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini urut namanya tartib. Yang enggak boleh itu baca Fatihah enggak tertib. Contohnya, falau qaddama ayatu. Maka jikalau mendahulukan ayat, ya, in ghabbaral ma'na, ya, fa in ghayyaral ma'na, maka jikalau berubah makna dari ayat tersebut, au abtalahu, batalat salatu. Maka kalau kita bacanya enggak tertib, kita mendahulukan ayat yang satu sebelum yang ya, sebelumnya umpamanya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, siratal ladzina an'amta 'alaihim, arrahmanir rahim. Wah, cocok misalnya. Ya, artinya enggak tertib. Ya. Nah, ini sampai berubah maknanya ya, au abtalahu batalat salatu, maka batal salatnya. In kana 'alima wa ta'ammada wa illa faqra'tu faqat. Ya. Jikalau dia itu orang alim, tahu hukumnya, baca Fatihah itu harus tertib. Wa ta'ammada, dia sengaja-ngaja, nggak tertib bacanya. Ya, padahal nggak boleh, dia tahu hukumnya. Nah, ini bisa batal salatnya. Wa illa, ya, nah wa illa, kalau dia orang jahil kebalikannya, ya, orang jahil nggak sengaja bacanya, ya, faqra'atuhu faqat, maka yang batal hanya bacaan Fatihahnya aja, salatnya enggak. Ya, tapi kalau dia orang ngerti, ya dia sengaja-ngaja nggak tertib baca Fatihahnya, nah ini batal sholatnya. Fa in lam yughayyiru lam yabtul ya lam yubtilhu. Ya, dan jikalau tidak merubah daripada makna, maka tidak batal. Ya, bacanya lam yu'taddah, tidak dianggap dengan perkara mendahulukan secara mutlak. Wa kadza bima akharahu in qasada inda syuru'ihi fihi takmil ala ma qaddamahu wa illa bi an qasadal istinaf ya kamala alihi illam yatul faslun. Ya, sekarang ada orang ya dia baca Fatihahnya enggak tertib. Wa kadza bima akhara in qasada inda syuru'ihi ya fihi takmil ala ma qaddamahu. Kalau dia baca Fatihahnya nggak tertib, cuma diulang lagi nih dia, ya, diulang lagi untuk menjemurnakan umpamanya, ya. Nah, wa illa bi an qasadal istinaf, ya. Nah, dengan dia qasadnya apa? Istinaf, ya, mengulang, ya, kamala alihi, maka sempurna, ya, atasnya. Illam yatul fasal, selama tidak terlalu panjang putusnya, ya, berubahnya nggak terlalu panjang. Ya, tadinya dia nggak baca Fatihahnya nggak tertib, ya, ada yang kelewat, ya, dilupa umpamanya, diistinaf lagi, ulang lagi dari awal dia, ya. Nah, ini nggak apa-apa, ya. Ini tertib, ya, harus tertib urutannya. Jadi kalau dia nggak tertib bacanya diacak-acak, ya, tadi, ya, kalau dia itu orang alimah wa ta'ammada, dia sengaja dan dia orang ngerti, nah ini batal sholatnya. Tapi kalau dia
Ya, memang mungkin umpamanya dia orang baru belajar Fatihah sehingga bacanya masih ngacak, belum hafal banget. Ya, aturannya duluan dibaca duluan. Nah, ya. Nah, maka yang batal bacaannya doang. Ya, nah kalau dia nggak sengaja dan dia juga bukan orang alim, orang jahil, apalagi mu'alaf umpamanya, masih ngacak-ngacak bacanya. Ya, nah ini yang batal bacaannya aja. Ya. Kemudian yang kedua, dua lagi di situ ya. Ya kan? Iya. Salah nomor kali ya. Wal mualah al-makna anna sani min surutil Fatihah al-muwalatu baina kalimatiha. Itu mualah ya, antara ayat pertama dengan ayat kedua tidak boleh terputus terlalu lama. Ini namanya mualah. Bi alla yufsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bifasilin wala dzikran wa inqal, sekalipun dengan zikir ya, nah, zikir atau wa inqal walaupun sedikit. Naam in sunnah fi salah katamin wa ta'awudz wa su'ali rahmah wa sujudi tilawah ya imam wa raddi alaihi lam yadur. Ya, jadi dalam bacaan Fatihah harus mualah, tidak boleh terputus. Ya, yang terputusnya itu terlalu lama. Ya, terputus, baik terputusnya dengan sesuatu, ya, baik terputusnya dengan sebab zikir, ya, sekalipun sebentar. Umpama kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal akhir. Bersin. Putus tuh. Ya, dengan sebab bersin. Alhamdulillah. Udah bersin, dia jawab lagi, dia ngucapin Alhamdulillah. Ya kan? Yang sebelahnya dengar, yarhamkumullah. Ya, yarhamkumullah. Yang bersin doain lagi, yahdikumullah. Ya. Nah, kalau dia lagi baca Fatihah, imam dia batuk umpamanya, kan terputus tuh. Atau dia bersin umpamanya. Ya. Kalau jarak terputusnya tidak terlalu lama, ini nggak apa-apa. Apakah ngulang dari ayat yang di berupa siratal ladzina an'amta alaihim, atau lanjutin aja? Ini ngulang. Misalnya siratal ladzina an'amta alaihim azim. Ya, nah ulang lagi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Nah, jangan dilanjutin. Ya, tapi diulang ayatnya, istinaf. Ya, dari ayat yang pas dia bersin. Ya, jadi al-mualah terputus baik dengan zikrin, ya, dengan zikir. Tadi zikir itu tadi orang bersin. Ya, yang zikir siapa? Yang sebelahnya karena kaget. Alhamdulillah. Jawab gitu ya. Dia lagi baca Fatihah padahal tuh. Ya, dengan zikir. Ya, diselingin dengan zikir terputusnya. Ya, wa inqal, sekalipun sedikit zikirannya dia. Ya. Naam in sunnah fi salah. Ya, naam, ya sesungguhnya disunahkan di dalam sholat, ya, kata amin, mengucapkan kalimat amin. Ya, jadi dalam sholat itu kan ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Kalau rukun fi'li gerakan antara imam dengan makmum, ini makmum ini nggak boleh barengin gerakan imam, ngebarengin ini nggak boleh, makruh. Mendahulukan gerakan imam haram. Ya, begitu juga di rukun kauli, ucapan. Ya, nah kita yang diperbolehkan di dalam rukun kauli antara makmum dengan imam itu bareng, ya, hanya bacaan amin. Ya, waladhdallin. Nah, antara aminnya imam dengan makmum sunnah bareng. Ya, makanya imam itu harus menyebutkan amin biar makmum bisa ngebarengin aminnya. Ya, nah insyaallah kalau makmum aminnya dengan imam bareng, dijabah doa kita. Kan Fatihah isinya doa semua itu. Ya, iyyaka na'budu wa hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah kami jalannya. Semuanya doa isinya.
Ya, jadi ketika waladhdallin amin, ya bareng antara makmum dengan imam, ya ini insya Allah doa kita diijabah, mustajab. Ya, makanya sunahkan ta'min. Wa ta'awud. Nah, sunnah juga kita sebelum baca Fatihah, a'udzubillah. Sunnah. Ya. Nah, kapan bacanya makmum baca Fatihah, letaknya makmum baca Fatihah kapan sih? Setelah amin. Waladhdallin amin. Imam baca surah, makmum baca Fatihah. Ya, nah ketika kita baca Fatihah, sunnah pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ta'awud, sunnah baca a'udzubillah. Itu sunnah. Ya, ta'awud. Wa su'alir rahmah, dan juga sunnah ya bagi kita ya baca su'alur rahmah. Seperti apa? Imam baca hal ataka hadisul ghasiyah, terakhirnya apa? Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Apa jawabnya? Rabbi hasibni hisabai yasira. Boleh kita jawab. Yang nggak boleh itu Ibrahim wa Musa alaihissalam. Nggak boleh itu. Ya. Nah, jadi kalau imam baca Ibrahim wa Musa, diam aja. Jangan pakai jawab. Ya, tapi iya. Tadi orang iya, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Jawabnya Rabbi hasibni hisabai yasira. Imam baca watini wa zaituni. Terakhirnya apa? Hah? Hah? Ayo, watin. Hah? Bukan. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apa jawabnya? Bala wa ana ala dzalika minas syahidin. Boleh kita jawab. Itu namanya ayatul rahmah. Ya, nah itu boleh. Ya, yang nggak boleh itu tadi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Ya, nah ini nggak boleh. Ya, in sunnah fi shalah at-ta'min wa ta'awud wa su'alir rahmah wa sujudit tilawah. Ya, wa sujudit tilawah imamihi. Ya, kemudian sujud tilawah imam. Ya, jadi kalau imam sujud tilawah, imam baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terakhirnya apa? Wasjud waqtarib. Imam tentu langsung sujud. Allahu akbar. Mamu bengong, imam ngapain tuh? Ya sujud apa tuh? Nah, mamu nggak tahu. Sujud apa tuh? Mamumnya jadi nggak sujud. Diam aja deh, kaget ngeliat imam sujud, malah teriak subhanallah. Padahal lagi sujud tilawah. Ya. Nah, ketika imam tidak ikut sujud kepada ya, makmum nggak ikut sujud, imam sujud tilawah, makmum nggak ikut, batal makmumnya nih. Ya, makmumnya batal. Ya, beda. Ya, kan kita tahu di dalam sholat itu ada 3 sujud. Ya, sujud itu ada 3 kita kenal. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ya, ada sujud ya, ketika sholat kita. Ya, sujud syukur. Kalau sujud sahwi ini hanya terjadi di dalam sholat. Ya, nggak ada sujud sahwi itu di luar sholat, adanya di dalam sholat. Ya, nah sujud sahwi ini fungsinya apa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Umpama imam lupa tasawuf awal, ya, diteriakin sama makmum, subhanallah, imam masih nekat diri, ya kan? Nah kita makmum diri apa duduk? Harus diri. Yang duduk batal, duduk, ya, diri imam. Nah nanti ya ketika tasawuf akhir sebelum salam imam sunnah sujud sahwi. Ketika imam sujud sahwi makmum wajib gak ikut? Kan yang lupa imam doang, kita enggak. Makmum harus sujud gak sujud sahwi? Ikut. Sekalipun imam doang yang lupa, kitanya nggak lupa, tetap kita kudu sujud sahwi. Nah ketika sujud sahwi imamnya lupa juga nggak sujud sahwi, ya imam lupa lagi di sujud sahwi ini, ya imam lupa lagi, bener juga salam dia,
Nah, makmum boleh nggak sujud sahwi sendirian? Boleh. Ya, kapan sujud sahwinya? Tunggu salamnya imam. Biarin imam salam dulu, biarin. Assalamualaikum warahmatullahi, ya lupa nih ya sujud sahwi imam nih. Kita jangan ikut salam dulu, biarin aja imam salam. Ya, ketika imam udah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita sebelum salam makmum sujud sahwi sendiri, nggak apa-apa. Sujud sahwi dulu. Ya, sujud sahwi itu apa? Sajdatani kubailas salam, sujud yang dilakukan 2 kali sebelum salam. Ya, nah baru ketika sujud 2 kali selesai, bangun baru salam. Ini nggak apa-apa. Ya, walaupun imam nggak lupa juga sujud sahwi. Ya, kita boleh sujud sahwi setelah salamnya imam. Ya, untuk apa tujuannya? Menambal kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Kenapa? Karena imam lupa tasahud awal. Ya, akhirnya kita jadi ikut-ikutan nggak tasahud awal. Ya, nah itu. Nah, juga sama. Kita sholat maghrib udah 3 rakaat, udah tasawuf akhir nih. Imam diri lagi dia. Ya, imam menyangka baru tasawuf kedua, tasawuf awal, padahal udah tasawuf akhir. Makmum teriak, subhanallah. Nah, nggak turun juga makmum. Imam diri tetap. Makmum wajib diri apa duduk ketika itu? Hah? Udah 3 rakaat sholat maghrib. Udah innaka hamidum majid kita nih. Imam tak tahu diri lagi dia. Kita kaget, kita teriak subhanallah. Nggak mau duduk, imam melanjut diri. Nah, kita sebagai makmum diri apa duduk? Yang diri batal. Kenapa batal? Karena udah sempurna bilangannya 3 rakaat. Ya kan? Kan udah 3 rakaat kata tasawuf akhir. Imamnya ngelamun kali. Berdiri tahu kita teriakin subhanallah. Ya, nggak turun, ya udah. Ya, imam aja biarin sendirian. Dia ngerjain. Nah, kita makmum tahu saya ikut diri. Kenapa? Karena bilangannya udah sempurna 3 rakaat. Yang ikut diri batal. Ya, yang ikut diri justru batal. Kalau ini kan yang duduk aja nggak diri batal. Ini kalau kasusnya seperti ini, yang ikut imam diri batal. Karena bilangannya udah sempurna 3 rakaat. Ya, terus gimana kita? Mufaraqah Ustaz? Enggak, biarin aja kita tungguin dalam tasawuf. At-tahiyatul, at-tahiyatul, at-tahiyatul. Ya, tungguin imam duduk umpamanya. Sampai imam duduk lagi sama bareng sama kita. Ya, baru kita tahiyat bareng lagi. Baru nanti imam sujud sahwi. Dia lupa lagi sujud sahwi. Sujud sahwi lagi. Ya, nah kita sujud sahwi boleh tunggu setelah imam salam. Ya, kalau imam ingat ya sujud sahwi imamnya. Nah, kalau imam sujud sahwi saat itu kita sunnah tetap ikut imam sujud sahwi, walaupun imam doang yang lupa ketika itu. Ya. Ya, wa sujud tilawah. Yang pertama sujud tilawah. Kalau sujud tilawah sujud apa? Sujud di saat kita mendengar ayatul rahmah kayak tadi itu. Ya, kita mendengar ayatul rahmah. Nah, kalau sujud tilawah ini bisa terjadi di dalam sholat, bisa terjadi di luar sholat. Kita lagi tadarus Quran, ya, ketemu ayatul sajadah. Ayatul sajadah itu apa? Ayat yang menerangkan atau menjelaskan tentang anugerah kemuliaan Allah. Ya, yang Muhammad SAW kalau di Quran itu di pas wakofnya itu biasanya gambar kubah. Sampingnya ada keterangan, ya, ayatus sajadah. Nah, kita sunnah sujud tilawah, ya. Nah, itu kan artinya kalau kita baca Quran ketemu tuh wakofnya beda sendiri. Kalau yang lainnya bundar, dia gambarnya kayak kubah gitu. Nah, kita lihat sampingnya pasti ada perintah sujud tilawah, ya, ayatus sajadah. Ya, itu disunahkan sujud, ya, walaupun kita nggak dalam sholat lagi tadarus. Ya, nah ketika kita pengen sujud, usahakan sunnah menghadap ke arah kiblat, baru kita sujud. Kalau kita nggak mau sujud gimana? Ganti baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Ya, untuk mengganti kalau kita nggak mau sujud tilawah di saat kita mendapatkan ayatus sajadah. Ya, kemudian yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur ini
ya, hanya dikerjakan di luar sholat, nggak ada di dalam sholat. Ya, sujud syukur itu ada syaratnya. Ya, nah sama sunnah ada wudu, kemudian tertutup aurat kita, ada takbirnya, ada rukunnya, baru sujud. Ya, bukan pas semua main bola guling sujud syukur, bukan, namanya bukan sujud syukur namanya. Ya, nah, sujud syukur itu ada aturannya, ada rukunnya, ada takbirnya, ya, ada sujudnya, ya, sunnah punya wudu. Ya, ini jadi kalau gol main bola sujud syukur, bukan sujud syukur, ya, sujud girang. Ya, kemudian warat alaihi, ya, warati diragu alaihi terhadap imam. Ya, raddi itu teragu, ya, ragu alaihi terhadap imam, lam yadur, maka tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, wal mura'atu hurufiha, ya, yaitu menjaga daripada huruf-huruf Fatihah. Mura'ah itu menjaga hurufiha, huruf-hurufnya Fatihah. Al-makna anna salis, yang ketiga, sesungguhnya yang ketiga, min surutil Fatihah, daripada syarat-syarat Fatihah, riayatu hurufiha, itu menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Falau asqata minha harfan, ya, maka jikalau menjatuhkan, ya, minha daripada huruf Fatihah, minha dari Fatihah, harfan satu huruf, walau hamzah, sekalipun hamzahnya doang, quti'ah, terpotong, kahamzatin di lafaz an'amta, ya, an'amta, ya, hamzahnya dibaca, ya. Nah, wajib i'adatul kalimah, wajib diulang kalimat tersebut, allati huwa minha wa ma ba'daha, ya, jadi diulang kalimat anamtanya dan juga sebelum dan sesudahnya diulang, ya, malam, ya, yatul faslun, selama tidak terputusnya terlalu lama, ya, au yarka, ya, atau dia ruku umpamanya. Wa illa, kalau dia nggak ulang, batalat sholatuhu. Ya, jadi, ya, huruf-huruf Fatihahnya ada yang hilang aja, sekalipun hamzahnya doang, ya, hamzahnya doang hilang umpamanya di kalimat an'amta, ya, an'amta, ya, ya, dibacanya umpamanya apa? Diganti dengan ain, an'amta. Yang benar yang mana? Ain apa kak? Ain kan? An'amta. Ada orang bacanya amta, mamanya, ya. Nah itu, ya, diantaranya itu, ya, menjaga huruf, ya, huruf-huruf Fatihahnya dijaga, jangan sampai ada yang dihilangkan, dikurangin, ya, di dalam Fatihah. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha, yaitu menjaga daripada tasdid di dalam Fatihah. Tasdid dalam Fatihah itu ada 14. Ya, tasdidnya dalam Fatihah itu ada 14. Ntar hitung sendiri dari Quran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ntar dihitung sendiri dah. Tasdidnya totalnya ada 14 tasdid. Nah, itu harus kita jaga. Ya, hilang satu aja tasdidnya, ya, maka nggak sah. Al-makna anna rabi' min surutil Fatihah ayyura'iya al-musalli, yaitu menjaga sopo al-musalli, orang yang sholat, tasdidatiha, yaitu tasdid di dalam Fatihah, bi alla yukhaffif, ya, musaddadan, ya, sekiranya tidak dilembutkan, ya, di dalam tasdid tersebut. Fa in khaffafahu batalat qira'atu litilkal kalimat. Kalau tasdidnya nggak dibaca, maka batal bacaannya, litilkal kalimat, di kalimat itu doang bacanya batal. Amma law syaddata mukhaffifan, ya, maka adapun seandainya ditasdidkan tapi tasdidnya mukhaffaf, fala taqtu sholatuhu, maka tidak batal sholatnya, wala qira'atuhu, dan tidak batal, ya, bacaannya, illa in ghayyara makna,
Ya, bisa dikatakan batal kalau sampai merubah maknanya. Fatabtulu qira'atuhu mutlaqan, maka batal bacaannya secara mutlak. Wa sholatuhu, bahkan sholatnya batal. Ya, dengan syarat in alima wa ta'ammada. Kalau dia itu orang ngerti, ya, dan dia sengaja ngajak, nah itu betul, bukan bacaannya aja batal, tapi sholatnya pun juga bisa jadi batal. Contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang bacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya lempeng aja. Ya, nggak ada penekanannya sedikit pun, nggak ada, lempeng aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, artinya apa? Hanya kepadamulah matahari saya menyembah. Nggak ada tasdid itu, dibaca lempeng. Kan dia berubah makna jadinya. Hanya kepadamulah aturannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah ya Allah kami menyembah. Karena tasdidnya hilang, nggak ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepadamulah matahari saya menyembah. Kalau dia alimah, orang tahu, orang ngerti, pernah belajar, wa ta'ammadah, disengaja-ngaja bacanya begitu. Bukan hanya bacaannya doang yang batal, tapi wa sholatuhu, sholatnya juga bisa batal. Ya. Nah, tapi kalau dia baca tasdid tapi nggak terlalu jelas, nggak nggak gitu. Iya karena na'budu wa iya, pelan aja, khafif, nggak ditekan banget. Ini tetap sah, masih sah. Dia nggak hilang tasdidnya. Nah, ini yang bisa dikatakan batal bacaannya. Ya, bisa juga batal sholatnya in alima wa ta'ammadah. Kalau dia ngerti dan disengaja-ngaja, batal. Ya. Kemudian yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaksidu biha qat'al qira'ah. Hendaknya tidak, ya, berhenti, ya, berhenti tawilatan, berhenti yang lama, ya, wala qasiratan, atau berhentinya sebentar, ya, yaksidu biha qat'al qira'ah. Tapi walaupun sebentar, niatnya dia berhenti untuk memutus bacaannya. Nah, ini nggak boleh. Ya, sakinatan tawilatan mazadat ala sakinatut litanafus. Nah, yang dinamakan berhenti terlalu lama itu seperti apa? Ya, yang berhentinya itu melebihi orang mengambil napas. Ya, nah ini bisa batal terlalu lama berhentinya. Ya, seumpamanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya, terlalu lama. Ya. Nah, ini berarti terlalu lama. Nah, ini nggak boleh. Ya, atau berhentinya sebentar. Tapi tujuannya apa? Memutuskan bacaan. Nggak boleh juga sama. Ya. Nah, itu. Ya, nah, jadi sakatut tawilah, berhentinya terlalu lama, ukurannya apa? Mazadat ala saktatit tanafus. Ya. Nah, jadi yang dikatakan berhenti lama itu ya perkara, ya, yang melebihi daripada berhenti sekadar mengambil napas. Wa qasiratun. Ya, dan juga berhentinya sebentar. Ya, aksuha, tapi tujuannya apa? Memutus bacaan Fatihah. Ini juga nggak boleh. Al-mana anna al-khamis min surutil Fatihah alla yaskuta al-musalli, hendaknya tidak berhenti sopo al-musalli, orang yang sholat, asna'aha, di tengah-tengah bacaan Fatihah, sukutan tawilatan, ya, sukutan tawilan mutlakan, berhenti yang lama secara mutlak. Ai nawabihi qat al-qiraah amla, baik dia niat memutus bacaan atau tidak niat memutus bacaan. Wala qasiran, atau tidak, ya, memutusnya, wala qasiran, dan tidak pendek, ya, tidak berhenti sebentar, ya, yuksidu biha qat al-qiraah, ya, dengan bermaksud memutus bacaan. Ya, jadi yang kelima, kita nggak boleh berhenti.
ya dalam bacaan Fatihah di tengah-tengah baca Fatihah, ya, nah berhenti yang lama berhentinya ini nggak boleh tadi, ya. Tapi kalau berhentinya itu ya terlalu lama melebihi ngambil nafas, nah ini nggak boleh. Nah di dalam Fatihah itu yang sering terjadi ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau nafasnya orang kuat sampai waladdallin. Kadang-kadang kan ada yang nggak kuat juga. Ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ dia. Ya. Berhenti, boleh nggak berhenti di situ? Ini khilaful mazhab. Ya, Al-Imam Syafi'i mengatakan yajuz, boleh berhenti. Ya, sekedar litanafus untuk mengambil nafas. Kalau dia nggak kuat sampai waladolin amin, boleh berhenti sebentar untuk ambil nafas. Ya, imam yang lain mengatakan tidak boleh. Ya, nah dan juga diharamkan kita berhenti di alaihim yang kedua. Itu mutlak tuh semua mazhab mengharamkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, ini yang kedua nih, berhenti haram. Enggak boleh. 4 mazhab enggak boleh. Ya, waladdallin cuma begitu doang akhirnya kan. Karena halim kedua diberhentinya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Kalau di alaihim yang pertama tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim enggak apa-apa. Untuk ambil nafas kiranya kita nggak kuat, takut nggak kuat, boleh menurut Imam Syafi'i. Ya, nah itu. Nah, itu dalam Fatihah. Wa mahallu ma dzukira mithil fi tadwil in kana 'amdan li ghairi uzrin fa in kana sahwan aw li tadhakkuri ayati aw al-i'ya lam yadur. Ya, maka nggak apa-apa. Ya, kalau memang ya in kana amdan li ghairi udrin, tanpa ada udzur, fa in kana sahwan, maka jikalau dia lupa atau litadakkuri ayatin, ya, atau dia untuk mengingat ayat awid'a ya iya lam yadur, maka enggak apa-apa, ya. Jadi kalau dia orang berhenti baca Fatihah lupa dia apa nih ya lupa sebentar untuk mengingat, ini enggak apa-apa. Ya, sampai sini dulu. Ada mau tanya enggak? Ya 5 dulu ya. Ya, tartib. Yang kedua adalah al-mualah. Yang ketiga adalah mura'atu hurufha. Ya, jadi baca Fatihah syaratnya yang pertama harus tertib. Yang kedua harus bersambung al-mualah. Ya, nggak boleh terputus. Jadi ayat yang pertama dengan ayat yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah al-mura'atu hurufiha, dan huruf-huruf Fatihahnya harus terjaga. Yang keempat adalah mura'atu tasdidatiha, dan tasdid dalam Fatihahnya itu harus terjaga. Ya, tasdidnya itu ada 14. Ntar lihat surat Al-Fatihah, hitung tasdidnya ada berapa. Ya, 14 tasdidnya. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan. Ya, yang kelima syaratnya tidak boleh berhenti. Ya, baik berhentinya yang lama atau dia berhentinya sebentar, tapi niatnya untuk memutuskan Fatihah. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, sampai 5 dulu. Ada mau tanya, silakan. Kalau orang cadel atau orang pelok itu tergolong awam nggak? Iya. Nah, ini gimana kalau orang yang jadi imam cadel? Ya, atau digagap. Orang gagap jadi imam. Ya, cadel di sini bukan huruf R aja. Ya, cadel di sini itu mengganti huruf. Itu namanya cadel. Seperti ya, ha-nya kan kecil tuh. Dibacanya besar. Ya, alhamdulillah. Ya, ini namanya mengganti huruf. Aturannya alhamdulillah, alhamdulillah dibaca ha-nya besar. Ini namanya cadel juga sama tuh. Mengganti huruf Fatihah. Ya. Nah, siratal ladzi, sinnya pakai sin pakai sod. Hah? Sod apa sin? Siratal ladzi. Sod dibaca sin umpamanya. Kan mengganti namanya. Ya. An'amta dibaca alif semua.
An'amta, bukan an'amta. Ainnya diganti. An'amta, alif semua. Ini juga sama. Ini namanya mukhil. Ya, termasuk orang cadel juga, bukan ro aja. Ya. Nah, jadi merubah atau mengganti huruf di dalam Fatihah ini tidak diperbolehkan, bisa batal. Sebab kenapa? Ya, merubah makna. Ya, atau yang jadi imam orang gagap. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, repot ini. Orang gagap jadi imam. Ya, nggak boleh juga sama. Ya, orang gagap jadi imam, orang cadel jadi imam. Ya, nah ini tidak diperbolehkan. Ya, cari imam yang fasih, yang termasuk qori. Ya, bukan qori berarti harus muammar, enggak, artinya bacanya bagus, bacanya fasih, itu namanya istilahnya qori. Ya, nah kalau ummi, ya orang yang nggak fasih. Ya, kalau satu musolah rata-rata sama ummi semua, artinya nggak terlalu fasih dah. Ya, boleh jadi imam sampai aja. Ya, selama tidak ada qori. Misalnya kita semusolah nih biasa-biasa aja ummi semua dah, nggak fasih-fasih banget. Ada Amiruddin di belakangnya mamanya. Ya, tapi itu nggak persilakan dia jadi imam. Yang biasa imam jadi imam. Nah, ini nggak sah nih, kata Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Ada qori. Kalau dia bukan qori beneran juga. Nah, bisa nggak sah sholat jadi jamaah kita. Sebab pada qori. Silakan kita semua nih makmum ummi semua. Ada qori sholat di musolah kita. Amiruddin bang sholat. Nah, dia persilakan maju dah. Dia kan lebih fasih daripada kita. No, dosa dia. Boleh nggak mau, nyuruh uang misalnya. Wah, ya, ada repot. Ya, jadi kalau lihat musolah nih, wah, korik semua kayaknya lebih fasih gue dari antara ini orang. Ya, bukan desok gitu ya. Udah maju aja, jangan pakai dorong-dorongan. Ya, itu udah merasa lebih, kita merasa korik di antara yang lainnya kayaknya gue lebih fasih. Kita dorong orang yang nggak fasih, yang ummi. Itu yang tanggung jawab tuh. Sholat kita bisa nggak sah. Kenapa? Lu yang pasti nggak mau maju, lu dorong orang. Ya, nah, yang dorong orang ummi. Nah, ini repot. Nah, kayaknya jangan dorong-dorongan. Udah, kalau kita merasa di antara yang hadir di musola kita merasa lebih fasih, udah maju. Ya, jangan pakai tunjukkan. Kan yang lebih tua lebih afdal, bukan masalah tua. Kalau tua nggak fasih, ya kan? Buat apaan? Ya. Ya. Jadi kan kalau kemarin jadi apa ya? Pertama harus fasih. Kedua harus faqih. Ya, faqih itu pengetahuan agamanya banyak. Ya, fasih, kemudian faqih. Ya, kemudian yang ketiga baru segi umur yang lebih tua. Ya, lebih tua. Kemudian dari segi nasab. Ya, nasabnya bagus. Ya, kemudian ya ada kriteria. Pokoknya penting itu dulu. Ya, fasih, qari. Ada imam duanya fasih. Ya, pilih mana nih? Oh, tuh yang tuaan deh, maju. Fasihnya sama, dua-duanya qari. Ya, yang mana yang lebih tua? Oh, nih tuaan, dia punya anak ini belum kawin, maju dah. Ya, dua-duanya sama, fasihnya sama. Ya, umurnya sama. Ya, kemudian yang faqih, oh dia nggak mondok nih, ya dia ngaji Quran doang, nggak mondok, nggak arti fikih, umpamanya kurang arti. Nah, yang faqih maju, dua-duanya faqih, dua-duanya nggak mondok, ya. Nah, pilih tadi dari segi umur, yang lebih tua, sama umurnya, 45, ya, yang kedua lagi segi nasab, ya, yang satu bapaknya ustadz, ya, yang satu umpamanya ya tukang soto, ya, yang bungkusan dikit dah maju. Dua-duanya sama anak ustaz umpamanya, ya. Nah, cari oh yang satu udah haji, yang satu belum, ya, yang haji, ya, dua-duanya udah haji juga. Yang satu pakai gamis, yang satu pakai kain, yang pakai gamis, ya, sama dua-duanya gamis. Yang satu ganteng, yang satu agak jelekan dikit, yang ganteng, ya, yang ganteng maju, gantengnya sama.
Ya, dua-duanya sama gantengnya. Yang satu bininya dua, yang satu satu, yang bini dua maju. Ya, nah itu ada kriterianya seperti itu. Ya, nah, jadi lihat dari situ. Ya, silakan. Nah, kalau mengulangi bacaan gimana? Mengulang, Bacaan. contoh. Ya, Ghairil Maghdubi. Tadi ya kita mengulang untuk menyempurnakan boleh. Ya, menyempurnakan boleh kita mengulang. Ya, nah kita ragu yang pertama bacaan pertama kayaknya salah tuh gue, ulang lagi bacaan. Ya diulang. Ya itu boleh. Ya, itu boleh mengulang. Ya, untuk menyempurnakan itu diperbolehkan. Ustaz, kalau lupa sujud sahwi baru ingat setelah salam, Mm-mm. apa perlu sujud sahwi juga atau seperti apa, Ustaz? Ya, kalau umpamanya kita lupa tasawuf awal atau lupa kunut, aturan kan sujud sahwi. Kita lupa sujud sahwi, udah salam baru ingat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mikir deh, sujud sahwi langsung boleh nggak boleh? Selama belum diseling dengan zikir. Ketika udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi astagfirullahaladzim, baru sujud tapi nggak boleh karena udah selingin zikir. Selama dia belum zikir masih mikir deh, kayaknya udah kurang dalam hati nih, langsung dia sujud boleh. Tapi kalau udah istighfar, nah udah lewat, udah fawat. Tapi sah nggak sholatnya? Sah, cuma kurang sempurna. Ya, jadi sujud sahwi itu fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan yang terjadi di dalam sholat. Ya, ya silakan. Ada kan? Hmm. Kalau bacaan imam lebih baik yang kayak qori atau yang murattal? Iya, kalau bacaan imam bagus yang model qori, apa yang murattal aja. Ya, kalau kita bacaan imam itu jangan pakai gaya qori. Mau imam deh pakai gaya muammar repot deh. Gak kelar-kelar kita. Nah, ini disunahkan tartil murattal. Ya, ditartilin aja. Ya, itu yang bagus. Ya, jadi jangan pakai Ori kayak Muammar itu lagunya. Oh, gak repot. Ya orang bubar nanti nggak mau jamaah dengan kita. Lamaan terawih lagi. Ya. Nah, bagiannya tartil aja. Ya. Nah, jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat-cepat juga. Sedang. Ya, itu tartil. Ya. Ya. Iya, memang di dalam sujud syukur dan sujud tilawah itu ada bacaan khusus sebenarnya. Ya, cuma kalau kita nggak hafal nggak bisa, boleh nggak diganti subhanarabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh. Ya, yang penting ketika sujud niatnya sujud syukur. Ya, ketika sujud tilawah niatnya kita sujud tilawah. Walaupun bacanya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kalau sujud sahwi nggak bisa juga bacanya. Boleh nggak diganti dengan subhanarabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh kalau nggak apa. Yang penting niat sujudnya sujud sahwi. Ya, itu boleh. Ya, diperbolehkan. Itu memang ada doa-doa khusus kayak sujud sahwi apa bacanya? Subhanarabbiyal a'la, subhanallah wa la yasu wa la yanam. Ya. Wa la yanam wa la yasu. Ya, wa la yanam wa la yasu. Ya, baca sekali apa 3 kali, sekali aja boleh nggak apa-apa. Ya. Nah, kita yang penting sujudnya sujud niat sujud tilawah, niat sujud sahwi. Yang penting niatnya. Bacanya subhanarabbiyal a'la wa bihamdi enggak masalah. Enggak apa-apa. Ya. Nah, kalau sujud syukur, ini enggak, sujud syukur itu apa yang disunahkan sujud syukur itu kalau kita menerima nikmat yang jarang kita dapetin. Nikmat yang jarang kita dapetin atau baru kita dapetin. Nah, itu baru sunnah sujud syukur. Ya, kita menikah sudah 5 tahun nggak mengandung, nggak hamil-hamil, bini kita tahu Allah kasih hamil. Wow, ini sunnah sujud syukur.
Ya, kita lama ngejomblo, dapat pasangan, ya kan? Tak tahu ada perempuan yang mau sama kita, gitu. Ya, hafal Quran lagi ngomongnya. Kaya ya, sujud syukur sunnah, ya, kayak gitu sama. Nah kalau yang biasa kita dapat rezeki, boleh nggak kita sujud syukur? Boleh, cuma nggak benar-benar ditekankan oleh Rasulullah. Yang ditekankan sekali oleh Rasulullah sujud syukur apabila kita mendapatkan nikmat yang jarang atau yang nggak pernah kita dapetin. Ya, itu baru sunnah kita sujud syukur. Ya, silakan. Oh jadi nanya. Nanya jadi malu. Ya. Kalau apa kan imam mengucapkan amin itu ya. Nah itu kita nih udah amin tapi tuh imam baru amin gitu. Iya. Jadi kita kan bareng ya. Surahnya bareng. Dia lebih lama. Lebih lama kita dua. Jadi gini, ada saktatus shalah. Ya. Jadi waladhdallin, diem dulu. Amin. Terkadang enggak waladhdallin, amin langsung nyambung. Ya, sebenarnya ada bab saktatus shalah. Ya, ada diemnya, ada jarak. Tapi apa? Saya coba merhatiin kan. Dia diem dulu nih kan. Amin. Setelah saya amin, tapi dia baru amin gitu. Iya. Makanya terkadang makmum itu nggak ada saktanya. Waladhdallin amin amin. Ya, imam padahal diam dulu dia. Ya melakukan saktatus shalah. Ya diam sebentar, kita belum makmum udah duluan amin nih, baru imam amin. Mestinya memang ada sakta. Jadi nggak langsung waladhdallin, diam dulu. Amin bareng. Ini nggak kadang-kadang makmum mendahulukan. Ya waladhdallin. Ya waladhdallin, amin. Anak-anak kan begitu tuh, udah amin duluan. Ya, nah sebenarnya harus ada saktahnya. Ya, saktatus shalah aja ada bab saktatus shalah. Ya, antara waladhdallin, amin. Antara amin dengan Fatihah. Ya, waladhdallin, amin. Itu juga diam dulu. Baru imam baru mulai lagi. Ya, nah itu bab saktatus shalah, nanti kita akan sampai babnya. Ya, silakan. Satu lagi terakhir. Kalau dalam suatu jamaah, karena imam baca Fatihah ada kesalahan. Nah itu jika kita menegurnya gimana itu? Ya, kalau imam Harus berpisah atau gimana? ya, kita sholat berjamaah. Kita nggak tahu imam ini fasih atau dia termasuk golongan ummi. Karena kita ikut ya pas rakaat kedua. Imam lagi sujud rakaat kedua, lagi tasyahud awal. Nah, kita baru nyampe kan ikut. Nah, pas kita ikut Allahu Akbar, ternyata baca Fatihahnya berantakan ya. Waduh. Ya, menurut kita nggak salah. Ya, dia golongan orang ummi nih. Ya, kita niat mufarokoh, niat munfarid kita langsung. Ya, niat misah. Tapi tetap kita ikutin aba-abanya. Ya, jangan kita berada di sholat pertama. Ya, ternyata imamnya bacaannya ummi dia. Ya, alhamdulillah. Wah, nggak beres nih. Ya, langsung kita niat mufarokoh. Ya, cuma dia ngerjainnya sendiri gitu, nggak ikutin gerakan imam. Oh, nggak boleh. Kita tetap ikut gerakan imam. Kita ikutin aja babanya imam. Allahu Akbar kita ikut. Padahal kita udah ngisah. Amin dia. Wajib saja. Kalau kita tahu ini imam, ini ummi, bacaan Fatihahnya nggak benar, merubah hurufnya banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, banyak yang diganti. An'amta, nggak ada an'amta. Ya, hamzah semua umpamanya. Wah, berarti dia termasuk orang yang cadel, yang mukhil. Ya, ini wajib kita niat mufarokoh misah. Ya, mufarokoh. Nah, kalau imam setiap di musola tiap hari imamnya dia umpamanya. Ya, sedangkan kita ragu kalau di imam, wah, gila lagi imamnya. Ya,
Lebih baik kita ikut jamaah juga apa enggak kita? Enggak. Sebab syaratnya imam sholatnya berjamaah antara imam dengan makmum harus muafik, harus cocok. Sedangkan kita makmum ragu sama imam dulu. Gua kalau dijeri imam enggak dah. Ya, enggak bener misalnya. Ya udah kalau dari awal kita udah ragu dengan imamnya jangan berjamaah. Kita paksain diri kita berjamaah dia malah nggak sah. Ya, mendingan udah itu sholat sendiri mendingan. Gitu. Ya. Nah, ini kalau berjamaah seperti itu antara imam dengan makmum harus muafik baik di dalam nazmul sholahnya, sholat yang dikerjakan sama ya, atau dia muafik sepakat dan tidak ragu mantap dengan imam ya, bahwa imam itu tidak punya kodoan sholat ya, imam itu bacanya bagus ya, kita yakin dengan itu nggak apa-apa ya. Kalau kita tidak yakin jangan deh ya gitu. Ada bekas preman umpamanya dulu anak pondok dulunya mabok ya, nongkrong kerjaannya ya, udah 10 tahun kemudian taubatan nasuha, cakep ngajinya, bacaannya bagus ya, baru taubat masuklah ke musola. Boleh gak jadi imam orang begitu? Hah? Boleh, gak apa-apa. Lu apa? Ya, jadi sekalipun orang ahli maksiat saat itu ya, kita tahu backgroundnya dulu pondok bacaannya bagus, kemudian dia taubatan nasuha, dimulai masuk ke musola lagi. Karena kita tahu dia pesantren bacanya bagus, kita persilahkan jadi imam. Ayo sholat. Jadi yang sebelah mengatakan jangan mau orang tukang mabuk menjadi imam. Jangan, itu kan masa yang lalu udah, ya kan? Nah, dia udah taubatan nasuha. Orang kalau ada taubatan nasuha, dosa sebesar apapun hilang. Seperti bayi yang baru lahir lagi dia. Udah bersih. Misalkan dia taubatan nasuha. Ya, seperti bayi lagi kata Nabi. Ya, dia jadi imam boleh, nggak apa-apa. Ya, bacanya bagus kok. Dengar di fikih, di pintar, pondok. Ya, apa-apa. Nggak cuma kadang-kadang sebelah nih hasut. Orang begitu, jangan nongkrong mabuk. Jadi imam. Udah taubatan nasuha. Ya, ini jangan. Ya, hasut ini bahaya. Hasut ini bahaya. Ya, jangan sampai kita punya hasut sama orang. Sebab kalau kita hasut repot. Ada cerita dikitnya sebagai penutup. Kalau di kita orang dagang kan punya ciri khas. Kalau orang dagang ketok-ketok piring, teng, dagang apaan dia? Koprak. Kalau dia giniin botol, teng, dagang apaan? Pembe. Dulu di zaman tabiin ada orang tabiin itu dagangin susu, yang didagangin susu kambing, otak, sapi. Teriaknya antik dia, teriaknya Israbul halib wasalli alal habib. Bobok susu. Israbil halib ya wasalli alal habib. Minumlah susu dan salawatlah kepada Nabi. Lewatlah istana. Raja lagi ngerti mana anaknya. Ada yang teriak begitu. Israbil halib wasalli alal habib. Kata raja, prajurit tukang apaan tuh lewat? Akhirnya raja perintahkan prajurit suruh lihat tukang susu tuan raja, suruh masuk. Jika masuk ditanya oleh raja, apa yang kau dagangkan? Susu wahai tuan raja. Gimana teriaknya kata raja? Israbul halib wa salli alal habib.
minumlah susu dan selawatlah kepada Nabi. Aku borong susumu semua. Berapa? 50 bungkus. Tuan Raja, iya saya borong semuanya. Besok setiap pagi kamu harus selawat sini dan aku borong. Ya, sebab Raja demen dengan teriakannya. Israbul halib wa sholli 'alal habib. Minumlah susu, selawatlah kepada Nabi. 3 hari, 4 hari, 7 hari. Semakin akrab nih tukang susu sama Raja. Bukan hanya tawarin, tapi udah ngobrol, tawa-tawa. Raja anda udah akrab pokoknya. Nah, di istana itu kan biasanya ada wazir, ada menteri. Cemburu melihat tukang susu akrab dengan rajanya. Kata menterinya, gue 30 tahun di istana nggak bisa begitu. Dia tukang susu, baru kenal udah akrab. Ya berceritakan lah katanya. Nah, dia takut nih dengan akrabnya tukang susu, tadi akan jadi menteri lagi. Mau ditembak gitu, ditendang. Akhirnya dihasut namanya menteri nih. Ketika tukang susu mau keluar gerbang dipegang menterinya. Tukang susu katanya, ada apa tuan? Kamu itu sudah nggak punya adab dengan raja saya. Saya harus bagaimana? Orang saya diajak ngomongnya, saya ditanya, saya jawab. Raja cerita lucu ya saya ketawa. Masa raja lucu saya nangis. Raja ngomong, raja tanya, saya jawab. Saya segera itu doang, kata tuan susu. Ya kan? Itu nggak ada adabnya namanya katanya. Terus saya harus bagaimana? Besok-besok kalau dipanggil sama raja lagi, kalau raja cerita lucu, kamu cemberut. Ya diem aja. Kalau raja ngajak ngomong, diem aja, jangan jawab. Ya. Oh begitu ya, iya biar kamu nggak boleh adab katanya sama raja saya. Pokoknya diam aja dah. Raja mau cerita lucu kayak gimana, diam aja udah. Raja ngajak ngomong, diam aja udah. Biasa lagi. Israbul halib wa sholli 'alal habib. Panggil lagi masuk, bayarin lagi susunya. Ditanya sama raja, kaifa haluk? Diam. Raja cerita lucu diam. Wah kurang ajar nih, tukang susu nih. Gua aja ngomong diemin aja gua cerita lucu gak ketahuan orang. Akhirnya raja tulis surat. Siapa orang yang keluar dari istana bawa vas bunga berwarna merah, bunuh. Lipat-lipat kasih penjaga gerbang. Raja saking keselnya sama tukang susu diem aja. Kata raja, ya tukang susu, mulai saat ini terakhir engkau dagang susu di istanaku katanya. Besok engkau ya nggak boleh dagang lagi. Dan ini karena ini terakhir, saya kasihlah vas bunga hadiah buat kamu. Ya udah, terima makasih raja, kata tukang susu. Ya udah, nah pas dia tinggalin udah, sekarang boleh pulang kamu. Setelah meninggalkan raja sampai gerbang, dipegat sama menterinya. Menterinya kaget. Gua ajarin malah dikasih hadiah dia, pas bunga ya kan. Wah, dia deketin, kang susu, kalau malah dapat hadiah gua ajarin. Itu apaan tuh pas bunga dari tuan raja? Udah saya bayarin aja. Dari menterinya, berapa kamu bayar? Ya menteri, 20 dinar saya bayar. Ya baik sini duitnya. Orang gua perlu pas bunga, gua perlu duit gitu kan. Dapat 20 dinar dia. Pas bunga, jadi pegang sama menterinya. Tukang susu keluar aman. Orang suratnya kata raja, siapa yang keluar dari gerbang bawa pas bunga, bunuh. Aman tukang susunya. Karena pas bunga dibayarin dari menteri. Nah giliran menterinya mau pulang, lewat gerbang bawa pas bunga. Langsung ditangkap mal bujunya. Kenapa saya ditangkap? Ini baca surat raja. Siapa yang keluar bawa pas bunga merah, penggal. Yang bawa pas bunga kamu doang katanya. Saya kan menteri, bodoh banget. Bodoh raja bilangnya. Penggal aja, gue gak tahu. Ya udah masuk kurang ke sini, langsung dipenggal. Ya, nah pas besok paginya, tukang susu teriak lagi. Kok di istana, Israbul halib wa sholli 'alal habib. Nah, masih hidup gitu. Kata raja deh. Susu deh. Mungkin lain orang kali, bukan dia.
Enggak, benar Tuan Raja, dia lagi. Panggil. Apa kabar? Sehat? Sehat? Gimana vas bunganya, kamu senang? Alhamdulillah Tuan Raja, saya sebenarnya senang. Tapi ada orang yang lebih senang. Siapa? Menteri Tuan Raja, demen. Ya saya jual. saya butuhkan duit buat vas bunga. Ya karena dia mau bayarin, saya jual 20 dinar. Ya udah, saya keluar. Ya kan, aman saya di rumah. Nah, terus ketika Menteri Tuan Raja pulang, saya lihat sih dari jauhan ditangkap Tuan Raja. Kata rajanya, ya Allah, menteri gue yang mati. Salah gue. Nah, makanya kata Habib Al-Haddad, man hufara hufratan di akhir wada'ahal gharib wada'ahal gharib. Siapa orang yang membuat satu lubang, yang digali lubang untuk saudaranya, dia akan nyebur ke dalam lubang tersebut. Artinya siapa orang yang hasut ya dengan saudaranya, dia maka akan celaka. Yang ini kita nggak boleh hasut sama orang. Ya, hasut itu apa? Orang mau dapat nikmat nih, dia nggak redo nih. Ya, kayak tukang susu tadi tuh, menterinya nggak redo, kok bisa dekat begitu, baru kenal. Nah, dihalang-halangin gimana supaya menterinya, ya tuang susunya dibenci sama raja, nah begitu. Nggak boleh namanya hasut. Jangan masukin undang ceramah siapa? Ustadz Fulan, jangan undang dia, itu nggak enak. Mendingan guru gue no. Nah itu namanya hasut. Ya, aturannya kita mau ngaplopin Ustadz Falun itu yang kita undang. Dihasut kita. Oh dia nggak bener. Ngapain lu undang dia? Mendingan guru gue no lu undang. Nah akhirnya kita terpengaruh dengan dia nih. Ya, padahal kita dapat rumahnya Ustadz ini nih, ya kan? Tinggal DP doang. Gara-gara dihasut, jadi takut larinya. Nah ini namanya hasut, nggak boleh. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. وفعلنا كريم الرحمن الرحيم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين حمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين فاكثر في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دوام فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين.